Penguasaan Prabowo atas topik-topik yang akan dikemukakan pada acara debat Capres kelima. Jika debat Capres ini sepenuhnya berisi adu gagasan antara para Capres, maka kita akan menyaksikan acara debat yang berkualitas. Kawan muda, debat para calon presiden pada pemilu 2024 ini memasuki edisi kelima atau terakhir. Berdasarkan situs resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU, debat kelima ini mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Seperti biasa, topik-topik debat tersebut dibahas dalam durasi 120 menit, terdiri dari beberapa sesi, antara lain pertanyaan dari panelis dan pertanyaan dari setiap kandidat kepada kandidat lainnya. Pada sesi terakhir, masing-masing kandidat akan memberikan pernyataan pamungkas mereka. Jika menelisik topik-topik yang dibahas pada debat Capres kelima, calon Presiden Prabowo Subianto sangat menguasai topik-topik tersebut. Dan semuanya sudah terangkum dalam gagasan-gagasan dan program-program Prabowo Gibran, baik 17 program prioritas maupun program hasil terbaik cepat. Kesejahteraan sosial misalnya merupakan hal yang selalu diperjuangkan Prabowo dalam berbagai kapasitasnya. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita Prabowo sejak muda hingga sekarang. Ia selalu memimpikan tercapainya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu sebabnya ia selalu mendorong program hilirisasi sebagai salah satu cara yang dapat menyejahterakan masyarakat. Begitu pula swasembada pangan atau ketahanan pangan yang dibarengi dengan ketahanan air. Itu bagian dari kesejahteraan sosial. Bidang pendidikan juga mendapat perhatian utama Capres Prabowo Subianto. Ia berencana membangun sekolah-sekolah unggulan di berbagai daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah tersebut. Prabowo pun sudah berpengalaman dalam membangun dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan. Di antaranya Universitas Kebangsaan RI. Lalu sebagai Menteri Pertahanan, ia juga mengembangkan Universitas Pertahanan RI dan terakhir mendirikan Politeknik Ben Mboy di Belu, Nusa Tenggara Timur atau NTT di bawah naungan Universitas Pertahanan RI. Video testimoni berikut ini menggambarkan rasa syukur dan terima kasih dari para mahasiswa Universitas Pertahanan. Mereka berasal dari kawasan tertinggal dan tidak memiliki akses ekonomi. Namun berkat Prabowo, akhirnya mereka bisa mendapatkan pendidikan berkualitas dan memiliki kesempatan mewujudkan cita-citanya. Ayah saya meninggal itu karena komplikasi. Tapi di situ saya melihat dari dokternya sendiri, di situ lambat sekali penanganannya. Orang yang sakit lah nomor satu. Saya harus jadi dokter nih biar ibu saya tidak perlu membayar biaya untuk ke dokter lagi. Bapak saya itu memberikan restu, istilahnya saya nih harus membalas kegagalan dari bapak saya. Dan alhamdulillahnya saya juga diterima di beasiswa di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saya bisa membuat bangga orang tua saya, tidak membebani untuk biaya perkuliahan. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto karena telah membukakan jalan, membuka kesempatan lagi, membuka jalurnya lagi untuk menggapai mimpinya untuk menjadi seorang abdi negara. Berkat beliau, program S1 Unha ini bisa terlaksana dengan baik. Sehingga kami kadet mahasiswa disiapkan untuk menjadi ahli-ahli di bidangnya masing-masing untuk meraih Indonesia Maju tahun 2045. Program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia yang dicanangkan Prabowo Gibran juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kualitas anak-anak didik. Untuk bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik, para siswa harus memiliki gizi yang baik. Program ini sekaligus untuk membantu meringankan orang tua dan menghidupkan UMKM. Bagi mereka yang tidak suka dengan Prabowo Gibran, program ini sering dijadikan bahan tertawaan dan dianggap hanya sekadar menghambur-hamburkan uang.
Padahal anggaran yang akan disediakan untuk program tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Sudah banyak negara yang menjalankan program ini dan berhasil baik. Di antaranya Amerika Serikat, Inggris, India, serta beberapa negara di Afrika. Selanjutnya topik ketenaga kerjaan dan sumber daya manusia juga merupakan topik yang sangat dikuasai Prabowo. Prabowo sangat concern terhadap perluasan tenaga kerja, di antaranya dengan memberikan perhatian khusus kepada UMKM di berbagai daerah. Karena UMKM yang kuat dapat menyerap banyak tenaga kerja. Begitu pula program hilirisasi. Mengenai teknologi informasi, Prabowo berbagi tugas dengan Gibran yang akan mengembangkan teknologi informasi melalui hilirisasi digital. Gibran akan membuat jaringan teknologi informasi yang terpadu di daerah-daerah di Indonesia melalui inovasi-inovasi teknologi digital. Sedangkan di bidang kesehatan, Prabowo sudah berpengalaman mendirikan sejumlah rumah sakit militer dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Pengalaman ini akan ia terapkan nanti untuk membangun dan mengembangkan rumah sakit bagi masyarakat sipil. Mengenai kebudayaan, kepedulian Prabowo terhadap kebudayaan bangsa Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pengalaman Prabowo dalam mengembangkan pencak silat, misalnya, sebagai salah satu hasil kebudayaan Indonesia, menunjukkan bahwa Prabowo sangat serius mempertahankan dan mengembangkan budaya bangsa dan memperkenalkannya ke mancanegara. Bahkan hingga saat ini, Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI masa bakti 2021-2025. Prabowo juga sudah berhasil mendirikan dan membina perguruan-perguruan pencak silat dan mengantarkan para atlet pencak silat Indonesia menjadi juara dunia. Seperti itulah kira-kira penguasaan Prabowo atas topik-topik yang akan dikemukakan pada acara debat Capres kelima. Jika debat Capres ini sepenuhnya berisi adu gagasan antara para capres, maka kita akan menyaksikan acara debat yang berkualitas, sehingga para pemilih bisa menentukan mana calon presiden yang memiliki gagasan terbaik dan layak dipilih. Namun, jika isinya adalah serangan demi serangan yang diarahkan ke Prabowo oleh Capres 01 dan 03, kejadiannya tidak akan berbeda dengan debat-debat sebelumnya. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Men of Our Time.